طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan lagi untuk mengikuti atau menghadiri muhadharah ini sebagaimana yang telah dijadwalkan. Kita masih di bab pertama, latihan bab pertama kemarin, yang mana bab pertama ini belum masuk ke pokok pembahasan ilmu shorof ya. Masih pembahasan sekitar atau seputar tentang eh, pengantar dari ilmu bahasa Arab. Ini pembahasan tentang definisi-definisi, semisal apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf ya. Pokoknya unsur-unsur terkecil dari kalimat itu dibahas di bab pertama ini. Unsur-unsur terkecil di dalam kalimat dibahas di bab pertama ini. Ya, isim, fiil, huruf itu kan kata, jenis kata. Dan ia merupakan salah satu unsur terkecil di dalam kalimat. Sebuah kalimat itu tersusun dari kata-kata. Ya. Baru yang paling kecil adalah huruf. Ya. Huruf hijaiyah, bukan huruf dalam jenis kata ya. Huruf itu kan di dalam bahasa Arab ada dua. Ada huruf hijaiyah, yakni huruf yang satu huruf itu. Ada pula huruf yang merupakan kata. Ya. Jadi seperti itu di dalam bahasa Arab. Huruf, ketika disebut huruf dalam bahasa Arab, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama huruf sebagai kata. Yang kedua huruf sebagai pembangun kata. Ya. Kata itu kan terbangun dari huruf-huruf. Semisal budi. Kata budi. Ya. Itu kan terbangun dari huruf ba, huruf u, huruf b, huruf u, huruf d, dan huruf i. Ya. Ini namanya huruf pembangun kata. Nah, dalam bahasa Arab disebut huruf hijaiyah. Ya. Ada pula huruf sebagai kata. Dia huruf tapi kata. Bukan huruf benar-benar huruf seperti huruf hijaiyah. Bukan huruf sebagai pembangun kata. Semisal min ya. Min ini disebut huruf jar namanya. Ya, itu seperti itu. Jadi ketika disebut huruf di dalam bahasa Arab, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, huruf sebagai kata. Yang kedua, huruf sebagai unsur pembangun kata. Itu seperti itu. Baik. Kita masuk ke latihan bab pertama. Kemarin latihan nomor 1 sudah selesai, latihan nomor 2 sudah selesai, kita masuk ke latihan nomor 3. Perintah soalnya, cocokkan domir di kotak kanan dengan kata di sisi kiri. Sesuai dengan yang sesuai. Yang sesuai dengan jumlahnya, yang sesuai dengan jenisnya ya, jumlah apakah ia mufrad, musanna atau jamak, jenis apakah ia muzakkar atau muannas. Misal begini saya contohkan. Lebih mudahnya memulai dari kiri ya, dari kotak yang kiri itu. Kalau dari kotak yang kanan nanti pusing. Yang pertama saya contohkan muslimatun. Apa domir yang cocok dengan muslimatun? Apakah huwa? Apakah antuma? Apakah hum? Apakah hiya? Apakah nahnu? Apakah hunna? Yang cocok secara makna. Muslimatun itu artinya apa? Seorang muslimah. Seorang muslim perempuan. Ya. Seorang muslim perempuan. Seorang itu menandakan ia mufrad. Ya, secara jumlah dia mufrad. Oke, muslimah artinya seorang perempuan. Seorang muslimah, seorang muslim perempuan.
Nah, dari makna seorang muslim perempuan itu harus ada dua pertimbangan ketika kita ingin mencocokinya dengan domir-domir tadi. Apa pertimbangan jumlahnya, jumlah, dan pertimbangan jenisnya. Ya, seorang perempuan itu, seorang muslim perempuan itu jumlahnya berapa? Ternyata mufrad, tunggal, karena diisyaratkan dengan kata seorang. Seorang itu kan satu. Satu berarti mufrad, ya. Jumlahnya cuma mufrad, jumlahnya cuma satu, tunggal. Oke, jadi secara jumlah dia mufrad. Itu seperti itu. Kemudian secara jenisnya apa? Apakah ia mudzakkar atau muannas? Muslimah ini laki-laki atau perempuan? Ternyata perempuan, ya. Maka kita cari domir yang memiliki pertimbangan atau yang memiliki kriteria seperti muslimah, yakni domir yang secara jumlah dia mufrad dan secara jenis dia muannas, perempuan. Kita lihat di sini opsinya. Huwa. Huwa artinya dia laki-laki. Dia artinya satu orang kan? Laki-laki mudzakkar. Ya, berarti mufrad mudzakkar. Sementara kriteria muslimah apa? Mufrad muannas, tidak cocok. Karena yang diminta mufrad muannas, sedangkan huwa itu mufrad mudzakkar. Ya. Maka tidak cocok huwa. Antuma cocok tidak? Antuma artinya kalian berdua, bisa laki-laki atau perempuan. Tidak cocok juga. Kalian itu kan lebih dari satu kan? Ketika kita mengatakan kalian, tidak mungkin satu orang. Ya, harus lebih dari satu orang. Dua ya. Dalam bahasa Arab, antuma itu dua orang. Maka tidak cocok juga. Karena kriteria dari muslimah adalah mufrad. Satu orang. Hum. Artinya mereka laki-laki. Mereka juga tidak cocok dikatakan satu orang. Karena ketika kita mengatakan mereka pergi misalnya. Maka tidak mungkin yang pergi itu cuma satu orang. Ya. Dalam bahasa Arab minimal 3 orang ketika kita mengatakan mereka. Itu seperti itu. Hia. Artinya dia perempuan. Dia perempuan. Dia satu orang kan. Ketika kita mengatakan dia berlari. Artinya dia satu orang itu berlari. Satu orang mufrad. Dia perempuan muannas. Perempuan muannas. Berarti ini mufrad muannas. Maka cocok. Ya. Antara muslimah dengan hia itu cocok. Karena ya mencocoki. Hia artinya dia perempuan. Dia perempuan. Dia itu pasti satu orang kan? Kalau 2 orang atau 3 orang, maka bukan disebut dia lagi, tapi mereka. Ya, kata gantinya berubah. Dari dia menjadi mereka kalau lebih dari satu. Tapi kalau cuma satu, dia. Ya. Artinya ini satu orang, mufrad. Oke. Papan tulisnya kelihatan nggak? Lihat Ustaz. Ya. Perempuan, muannas. Ya. Sehingga dengan inilah kita bisa mencocoki atau mencocokkan atau menyesuaikan bahwasanya muslimah dengan hia itu cocok karena sama-sama mufrad dan sama-sama muannas. Dari sisi jumlah dan jenisnya itu cocok. Itu seperti itu. Oke, kita mulai. Sekarang muslimun. Mbak Amni silakan. Pilih mana domir Muslimun yang cocok untuk muslimun. domir huwa Ustaz. Ya, muslimun cocok dengan domir huwa. Kenapa? Karena huwa artinya dia laki-laki. Mufrad mudzakkar. Muslimun artinya seorang muslim. Mufrad mudzakkar juga, sama-sama mufrad mudzakkar itu seperti itu.
Oke. Selanjutnya muslimatani. Mbak Wahdatul silakan. Muslimatani antuma. Oke. Muslimatani antuma. Ya, karena apa? Karena secara kriterianya cocok. Muslimatani itu artinya dua orang muslimah. Antuma artinya kalian berdua. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Sehingga cocok ya. Sama-sama dua orang dan sama-sama bisa digunakan sama-sama muannas ya. Itu seperti itu. Oke, selanjutnya muslimatun. Pak Firdaus mau coba silakan. Hunna, Ustadz. Iya, muslimatun cocok dengan hunna. Kenapa? Karena muslimatun dengan hunna itu kriterianya cocok. Muslimatun secara jenisnya dia Muannat. ya. Hunna secara jenisnya Muannas. ya, jadi sama-sama muannas. Kemudian secara jumlah muslimat itu apa? Mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Ya, jamak. Jadi dia jamak muannas. Hunna juga jamak muannas. Hunna itu kan artinya mereka perempuan. Mereka itu lebih dari dua. Ya. Oleh karena itu muslimat dan hunna itu cocok. Oke. Selanjutnya muslimuna. Mbak Amni silakan. Muslimuna pakai domiruhum Ustaz. Ya. Muslimuna cocok dengan domir hum. Karena secara kriteria dia cocok. Muslimuna itu artinya orang-orang muslim tersebut. Orang-orang itu kan jamak kan. Hum juga artinya mereka laki-laki. Mereka jamak. Ya. Muslimuna orang-orang muslim. Muslim laki-laki. Hum artinya mereka laki-laki. Laki-laki, laki-laki. Jadi sama-sama muslimuna dengan hum ini sama-sama jamak mudzakkar. Itu seperti itu. Terakhir, muslimah nih, silakan Mbak Wahdatul. Muslimani antuma Ustaz atau tapi sisanya nahnu. Ya, bisa ke antuma, bisa ke nahnu. Jadi, nahnu ini bisa masuk ke musanna atau tasniyah, bisa masuk ke dua orang, bisa juga masuk ke tiga orang. Yang penting jangan satu orang dia. Ketika kita katakan kami itu bisa dua orang. Kami berdua atau kami bertiga itu bisa. Ya, jadi nahnu itu memang agak istimewa, dia bisa masuk ke musanna, bisa masuk ke jamak. Yang penting jangan mufrad ya. Karena tidak mungkin kita katakan kami berlari. Tapi yang berlari cuma satu orang. Untuk apa kita mengatakan kami? Ya. Yang benar adalah aku berlari kalau satu orang. Itu seperti itu. Muslimani cocok dengan nahnu. Karena nahnu bisa masuk ke jamak atau bisa masuk ke musanna. Muslimani musanna di situ. Ani pakai ani kan. Ya. Kemudian dari sisi mudzakkar muannas muslimani itu tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Mufradnya kan muslimah, muslimun. Ditasniahkan menjadi muslimani. Muslimun itu mudzakkar. Nah, nahnu ini sekali lagi dia istimewa juga. Dia tidak terbatas oleh gender ya. Jadi dia bisa masuk ke mudzakkar, bisa masuk ke muannas. Ya. Sehingga dia bisa mencocoki muslimani di situ. Ya. Oke, selesai untuk latihan nomor ketiga ini ya. Sekarang kita masuk ke latihan yang keempat. Ya, ini hampir mirip dengan tadi ya. Ini di sini ada tullabun. Kita cari domir yang cocok dengan tullabun. Tinggal melanjutkan saja ini. Tullabun, silakan Pak Firdaus.
Tulabun itu jamak taksir dari tolibun. Tolibun seorang pelajar. Tulabun para pelajar. Hunna kayaknya Ustaz. Bener nggak? Kalau hunna, tulabun itu mudzakkar Pak. Karena dia Mudzakkar ya. jamak taksir itu jamak taksir lil akil, jamak taksir yang berakal. Itu untuk menentukan mudzakkar muannasnya dilihat dari bentuk mufradnya. Tulabun itu kan mufradnya tolibun. Ya. Bentar. Tolibun. Ya. Ya, tolibun itu kan sudah jelas bahwasanya artinya seorang pelajar. Pelajar atau seorang siswa, bukan seorang siswi. Kemudian dia tidak ada tak marbutoh. Nah, ketika dijamakkan si tolibun ini pakainya jamak taksir, sehingga dia menjadi tulabun. Domirnya antum kalau kita. Apa? Antum. Ya, cocoknya dengan antum, ya. Karena tulabun jamak, kemudian dia untuk mudzakkar, ya. Jamak mudzakkar. Antum juga jamak mudzakkar karena secara makna artinya kalian laki-laki, kalian jamak kan, laki-laki mudzakkar, sehingga sama-sama jamak mudzakkar. Oke. Thalibatani, silakan Mbak Amni. Thalibatani pakai domir antuma Ustaz. Ya. Thalibatani pakai domir antuma bisa, pakai domir huma juga bisa. Ya. Antuma dengan huma itu cuman bedanya kalau huma orangnya tidak hadir di depan kita. Tapi kalau antuma orangnya menjadi lawan bicara atau berada di dekat kita. Ya, huma artinya mereka berdua, antuma artinya kalian berdua. Thalibatani artinya dua orang siswi perempuan, dua orang siswi perempuan. Ya, antuma bisalah mengakomodir itu. Karena antuma itu bisa antuma ini sebetulnya dia punya gender ya. Tapi karena antara yang mudzakkar dengan muannas itu tulisannya sama, bahkan bacanya juga sama, antuma, huma, maka sulit untuk membedakannya. Ya, kecuali dengan konteks nantinya ya. Nanti itu di ilmu nahwu. Jadi untuk sementara thalibatani itu bisa diakomodir oleh antuma atau huma. Ya, bisa masuk ke sini. Yang penting dia sama-sama apa? Musanna atau tasniyah atau jumlahnya dua ya. Thalibatani itu kan pakai rumus ani, rumus musanna kan? Artinya dua orang di situ. Antuma juga dua orang, huma juga dua orang. Itu seperti itu. Oke. Selanjutnya thalibani. Mbak Wahdatul silakan. Tolibani domirnya huma. Apa? Huma Ustaz. Ya, huma. Bisa. Karena tolibani dan huma itu sama-sama musanna, dua orang. Tolibani artinya dua siswa laki-laki. Huma artinya mereka berdua laki-laki. Ya, sama-sama berdua ya. Tolibani dua siswa. Huma mereka berdua, sama-sama berdua. Jumlahnya ada dua. Kemudian tolibani itu mudzakkar. Huma karena sebagaimana yang saya katakan ya, anggaplah dia bisa mengakomodir mudzakkar dan muannas. Artinya ia bisa masuk ke mudzakkar ataupun bisa masuk ke muannas, seperti itu. Oke, selanjutnya thalibatun, silakan Pak Firdaus. Thalibatun domirnya hunna. Ya. Domirnya hunna karena antara thalibatun dengan hunna aspek pertama, aspek jumlahnya itu sama-sama jamak. Jamak. Thalibatun artinya para
siswi. Para siswi. Ya, siswi artinya perempuan kan. Yang pertama, dari sisi jumlah, para itu menunjukkan jamak ketika disebut para siswi. Para wartawan. Ya. Itu artinya banyak siswi dan wartawannya. Lebih dari 2 atau jamak. Oke, hunna, mereka perempuan. Mereka itu jamak. Jadi sama-sama jamak dari sisi aspek jumlahnya. Kemudian dari sisi aspek jenisnya, itu sama-sama mu'annas. Ya. Tholibatun artinya para siswi. Siswi mu'annas. Perempuan. Hunna, mereka perempuan. Artinya perempuan mu'annas. Oke. Tholibatun. Mbak Amni silakan. Tholibatun domirnya anti Ustaz. Ya. Tholibatun anti. Yang pertama, aspek jumlahnya tholibatun artinya seorang siswi. Anti artinya kamu perempuan. Kamu menunjukkan satu orang. Karena kalau jamak itu sebutannya bukan kamu lagi tapi kalian. Ya. Tholibatun seorang siswi, seorang pasti mufrad. Jadi antara anti dan tholibatun itu sama-sama mufrad dari sisi jumlahnya. Dari sisi aspek jenisnya, tholibatun itu jelas muannas karena di situ ada tak marbuto. Anti itu secara makna artinya kamu perempuan, untuk perempuan. Jadi sama-sama muannas. Oke. Terakhir tholibun, Mbak Wahdatul silakan. Tolibun domirnya anta Ustaz. Ya, karena yang tersisa anta maka dia pasti masuk ke anta. Tholibun, domir yang cocok adalah anta. Kenapa kok cocok antara tolibun dengan anta? Karena tolibun itu artinya seorang siswa, anta artinya kamu laki-laki. Tolibun seorang siswa, seorang mufrad kan? Anta kamu mufrad, sama-sama mufrad. Kemudian dari sisi jenisnya tolibun artinya seorang siswa, bukan siswi. Siswa artinya laki-laki. Ya, anta kamu laki-laki, laki-laki, laki-laki. Artinya cocok dia dari sisi jenisnya sama-sama mudzakkar. Oke. Ya, selesai ya untuk latihan bab pertama. Kita masuk langsung ke bab kedua untuk menghemat waktu. Oke. Kita masuk ke bab 2. Ini sudah masuk ke ilmu sorof ya. Jadi tingkat soalnya mungkin agak lebih sulit dan mendalam. Ya, seharusnya sudah bisa dijawab karena semua materi sudah kita bagikan dan seharusnya juga sudah disimak semuanya. Oke, latihan bab kedua. Yang pertama, silakan Pak Firdaus. Dibaca dulu soalnya lalu dijawab. Ya. Ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya dinamakan ilmu sorof. Ya, betul. Ilmu sorof. Ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya dinamakan ilmu sorof. Kenapa bukan nahwu? Kenapa bukan balaghah? Kenapa bukan imla? Karena nahwu itu pembahasannya bukan perubahan kata, tapi bukan perubahan kata dari bentuk satu ke bentuk lainnya, tapi dia perubahan kata dari sisi i'rab atau harokat terakhirnya. Itu nahwu. Kalau balaghah justru lebih jauh dari itu. Balaghah itu membahas tentang susunan kalimat ditinjau dari keindahan sastranya, keindahan nilai kebahasaannya. Itu balaghah. Ya, dia lebih tinggi lagi dari nahwu dan sorof tingkat kesulitannya. Kemudian imla ini adalah pelajaran dasar. Imla itu pelajaran tulis menulis huruf hijaiyah. Bagaimana merangkai satu huruf, bagaimana membuat satu huruf, bagaimana merangkaikan huruf yang satu ke huruf yang lainnya. Itu seperti itu. Itu imla ya. Tes tes.
Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Dengar Ustaz. sih Ustaz. Tes, 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 Ada dengar Ustaz. tes, 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 tes. Tes. Jelas? Jelas Ustaz. Nggak ada ya suaranya? Saya coba ini dulu. Saya coba keluar dulu bentar ya. Ini dari laptop juga Oke. bermasalah ini. Tunggu sebentar beberapa menit. Tes. Oke, ada ya? Ada Ustaz. Ada. Ya, terdengar semua. Yang lain? Dengar Ustaz. Oke, kita lanjutkan.
Oke, jadi imla itu juga sangat berbeda dengan nahwu, sorof, dan balaghah. Karena ilmu imla itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara menulis huruf Arab. Baik ketika huruf Arab itu sendirian, ya, misal ketika dia tidak bersambung maksudnya dengan huruf yang lain. Misal kita ingin menulis huruf Ain. Bagaimana cara menulisnya? Misal seperti ini. Kemudian bagaimana cara menulis huruf Ain ini ketika ia bersambung dengan kata yang lain? Baik ia ketika terletak di tengah kata, di awal kata, atau di akhir kata. Itu seperti itu. Itu ilmu imla. Jadi yang benar untuk nomor 1 ini adalah nahwu. Sorof, afwan. Salah. Tip. Yang kedua, Mbak Amni silakan. Itu Ustaz, layarnya Oh enggak iya. nampak Ustaz. Ya. Oke, bisa? Terlihat? Ada? Belum Ustaz. Udah kok, udah dibagikan. Coba, itu kan ada tombol icon pin ya di pojok kanan atas. Nah, pencet itu. Oh, nah Ustaz. Ya, ada ya? Ada Ustaz. Oke, silakan. Nomor 2. Pola atau acuan atau rumus disebut dengan B wazan Ustaz. Oke. Yang kedua, pola atau acuan atau rumus di dalam ilmu tasrif, di dalam ilmu sorof itu disebut wazan. Ya, kalau mauzun itu lain lagi ceritanya. Mauzun itu adalah kata yang diikutkan pada wazan atau kata yang mengikuti wazan tentang polanya. Misal ada wazan fa'ala. Kemudian ada kata allama. Fa'ala itu disebut wazan karena dia adalah acuan, ya. Dia adalah rumus. Nah, sedangkan allama ini adalah kata yang mengikuti wazan fa'ala. Ya. Ketika fa'ala fi'il mudhari'nya menjadi yufa'ilu, maka allama fi'il mudhari'nya yu'allimu. Polanya sama ya, mengikuti wazan fa'ala. Yu'allimu. Yufa'ilu. Di mana letak kesamaannya? Letak kesamaannya adalah yang pertama, jumlah hurufnya sama. Ada 5. Ya. Yang pertama, dalam wazan fa'ala, fi'il mudhari'nya berjumlah 5 huruf. Ya, fa, ain double. Ya, ain double itu, atau ain tasydid itu dihitung 2 itu. Sudah 4, kemudian lam 5. Kemudian yu'allimu juga 5. Ya, ain, lam double, mim. Ya. Jadi sama-sama 5. Yang kedua, pola harokatnya juga sama. Ya. Huruf pertamanya, lihat di situ. Sama-sama berharokat dhammah. Ya. Huruf keduanya sama-sama berharokat fathah. Huruf ketiganya sama-sama berharokat kasroh. Huruf keempatnya sama-sama berharokat dhammah. Ya. Jadi allama inilah yang dinamakan mauzun. Ya. Kata yang mengikuti pola wazan. Itu seperti itu. Tasrif, apa yang disebut tasrif? Tasrif itu itulah yang dinamakan prosesnya. Perubahan dari fa'ala ke yufa'ilu tadi, itulah yang dinamakan tasrif. Proses perubahannya, itu namanya tasrif. Ya. Kemudian ada istilah sama'i di sini, nantilah dijelaskan. Oke.
Yang ketiga, silakan Mbak Wahdatul. Nomor 3, kata yang mengikuti pola tertentu disebut mauzun. Ya, bagaimana yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kata yang mengikuti pola tertentu atau rumus tertentu itu disebut mauzun. Seperti alama tadi. Alama ini mengikuti pola fa'ala. Ya, itu seperti itu. Oke, 4. Pak Firdaus. Perubahan suatu kata dari fiil madi ke fiil mudhari, masdar, isim fa'il, dan seterusnya disebut dengan B. Tasrif istilahi. B. B atau D? B. Tasrif istilahi. Ya, B ya. Kalau D tasrif sama'i. Yang benar adalah B, tasrif istilahi. Kenapa tidak tasrif lugawi? Ya, karena jenis perubahannya berbeda. Tasrif istilahi itu perubahan dari sisi bentuk katanya. Semisal dari bentuk fi'il madi berubah ke bentuk fi'il mudhari'. Dari fi'il mudhari' berubah ke bentuk masdar. Dari bentuk masdar berubah ke bentuk isim fa'il dan seterusnya. Tapi kalau tasrif lugawi itu perubahannya dari sisi domir yang dikandung di dalam fi'il tersebut. Semisal di dalam fi'il madi itu kan ada 14 domir setiap fi'il itu. Fi'il madi domir huwa berubah ke dalam fi'il madi domir huma. Fi'il madi domir huma berubah ke dalam domir fi'il madi domir hum dan seterusnya sampai fi'il madi domir nahnu, ya. Itu yang disebut dengan tasrif lugawi. Dia perubahannya didasarkan pada domir untuk fi'il madi dan fi'il mudhari' dan fi'il amr dan fi'il nahi. Tapi kalau tasrif lugawi isim fa'il dan isim maf'ul, perubahannya didasarkan pada pertimbangan dua aspek. Apa saja? Aspek jumlah dan jenis. Ya, jadi di dalam tasrif lugawi isim fa'il isim maf'ul itu bukan domir lagi acuannya, tapi mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar, jamak mudzakkar, kemudian muannas mudzakkar, muannas musanna, muannas jamak. Jadi bukan domir lagi, tapi pertimbangannya adalah pertimbangan jumlah dan jenisnya. Itu seperti itu. Oke, 5. Siapa? Mbak Amni ya. Ya, silakan. Perubahan kata hamidun menjadi hamidani, hamiduna, dan seterusnya disebut dengan A tasrif lugawi. Ya. Bagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya tasrif lugawi itu perubahannya itu sudah bukan perubahan bentuk kata lagi, tapi perubahan yang ditinjau dari aspek jumlah dan jenisnya. Misal jumlahnya mudzakkar, kemudian jenisnya jumlahnya mufrad, jenisnya mudzakkar. Jumlahnya mufrad, jenisnya muannas dan seterusnya. Ya, semisal dari hamidun ke hamiduna, ya. Perubahannya itu didasarkan pada perubahan jumlahnya, ya. Jenisnya sama-sama mudzakkar, hamidun ke hamiduna sama-sama mudzakkar, tapi tapi jumlahnya berbeda. Hamidun itu mufrad, hamiduna itu jamak, ya, jamak mudzakkar salim itu diakhiri una. Setiap yang diakhiri dengan una itu patut dicurigai sebagai jamak mudzakkar salim. Ya, muslimuna, mukminuna itu kan berakhiran una semua, bunyinya una akhirannya. Itu patut dicurigai sebagai jamak muannats salim. Jamak mudzakkar salim, afwan. Oke, selanjutnya nomor 6. Mbak Fadatul silakan. Nomor 6, kata kerja perintah dalam bahasa Arab disebut B. Fi'il amr. Ya, fi'il amr. Nomor 7. Pak Firdaus silakan. Nomor 7, apa makna dasar dari isim maf'ul?
Yang dikenai perbuatan, B. Ya, betul. Yang dikenai perbuatan. Kalau tidak salah ini di video materi itu saya bahas ya. Setiap bentuk kata itu punya makna dasar tersendiri. Kalau fi'il madi, makna dasarnya apa? Waktu telah. Kalau fi'il mudhari makna dasarnya apa? Sedang. Kalau fi'il masdar apa? Biasanya imbuhan pe atau yang lain-lain. Kemudian isim fa'il yang melakukan sesuatu, yang misal yang memukul, yang menampar, yang melempar, ya. Pokoknya yang itu makna dasar dari isim fa'il. Kemudian isim maf'ul yang atau misal yang dipukul, yang dilempar dan lain sebagainya. Fi'il amar apa? Lah, biasanya diakhiri dengan lah ya. Berlarilah, pukullah dan lain sebagainya. Fi'il nahi paling mudah. Tambahi saja kata jangan ya. Karena fi'il nahi itu kan fi'il yang bermakna larangan. La di situ maknanya adalah larangan, jangan. Oke, 8. Mbak Amni silakan. Kata kerja yang huruf penyusunannya 3 huruf disebut dengan A sulasi, Ustaz. Ya. Kata kerja yang huruf penyusunnya 3 huruf disebut sulasi. Sesuai dengan namanya juga, sulasi itu berasal dari kata salasah. Artinya 3. Selanjutnya, 9. Mbak Wahdatul. 9. Kata kerja yang huruf penyusunnya 4 huruf disebut B rubai. Ya. Kata kerja yang huruf penyusunnya 4 huruf disebut rubai. Selanjutnya, 10. Pak Firdaus. Berapakah total wazan thulathi dan rubai? B. 22 wazan. Ya, ini sudah ada di buku ya. 22 wazan totalnya. Sulasi mujarad, sulasi mazid, rubai mujarad, rubai mazid. Di dalam buku ini bila kita totalkan semuanya 22 wazan. Tetapi di dalam kitab-kitab ilmu sharaf lainnya, semisal kitab Matnul Bina wal Asas, itu disebutkan wazan atau total wazan dari ilmu sharaf itu jumlahnya ada 35. Ada 35. Tetapi buku ini cuman mencantumkan 22 wazan karena wazan-wazan yang sisa ya, yang 35 kurang 22 berapa? 13. 17 ya. Ya, 17 itu adalah wazan-wazan yang jarang sekali dipakai oleh orang Arab. Bahkan sebagian kosakatanya sudah punah. Tidak pernah dipakai lagi. Ya, makanya wazannya juga punah. Itu seperti itu. Oke. Selesai ya untuk bab kedua. Berarti cuman sampai 10 saja. Kita lanjut ke bab ketiga, masih ada waktu. Bab ketiga sudah masuk ke pembelajaran tasrif. Sudah masuk ke bagaimana penerapan wazan-wazan sulasi mujarrad ya. Karena bab ketiga ini membahas tentang sulasi mujarrad. Maka di sini nomor 1 ini ya soalnya atau tugasnya adalah juga mentasrifkan. Bagaimana cara kita mentasrifkan kata-kata yang ada di kolom atau di tabel nomor 1 ini? Saya praktekkan terlebih dahulu. Saya contohkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita dikasih satu kata di sini. Alimun. Isim fa'il ya. Maka bagaimana cara kita mentasrifkan kata alimun ini secara lengkap, secara istilahi ya? Bagaimana? Caranya adalah alimun itu dilacak dulu akar katanya. Ya. Bagaimana cara melacak akar kata? Dari bentuk kata yang bukan bentuk kata asal. Isim fa'il itu kan bukan bentuk kata asal. Bentuk kata yang asal atau yang akar itu adalah fi'il madhi. Bagaimana kita mengetahui fi'il madhinya dari alimun ini?
Caranya adalah kita mengupasi satu persatu dulu dari alimun ini, ya. Alimun. Ini kan ikut wazan fa'ilun ya. Polanya ikut fa'ilun. Ya. Fa'ilun itu asalnya adalah fa'ala. Ya. Atau fa'ila atau fa'ula bisa. Nah, tugas kita adalah mempreteli huruf-huruf tambahan di dalam fa'ilun ini. Fa'ilun itu kan asalnya fa'ala. Fa'ala tidak ada tambahan huruf alif di situ, sehingga huruf alif di situ berstatus tambahan. Nah, cara mengembalikannya ke fi'il madi adalah buang dulu huruf alif itu, sehingga tersisalah fa, ain, lam. Tinggal bagaimana kita mengharokati fa, ain, lam ini. Apakah dibaca fa'ala, apakah dibaca fa'ula, apakah dibaca fa'ila. Karena untuk fi'il madi sulasi mujarrad itu kan opsinya ada 3. Untuk ain fi'ilnya, apakah dia dibaca dhamma, fa'ula, apakah dia dibaca fathah, fa'ala, apakah ia dibaca fa'ila, dikasrahkan. Ya, itu kan seperti itu. Kalau dia dibaca fathah, maka ada 3 kemungkinan. Ya. Dia masuk bab 1, fa'ala yaf'ulu. Dia masuk bab 2, fa'ala yaf'ilu. Dia masuk bab ketiga, fa'ala yaf'alu. Tapi kalau dia masuk, kalau ain fi'il itu dibaca dengan harokat kasroh, maka konsekuensinya menyisakan 2 juga. Antara ia masuk bab 4 atau bab 6. Ya. Antara ia adalah fa'ila yaf'alu, ataukah ia adalah fa'ila yaf'ilu. Nah, bagaimana kalau dia domah? Maka sudah otomatis dia masuk bab ke-5. Karena cuma bab 5 saja yang mengakomodir ain fi'il yang didomahkan, yakni fa'u, fa'ula. Ya. Oke, alimun kita preteli dulu huruf tambahannya. Di sini huruf tambahannya tentu alif. Sehingga huruf yang tersisa atau huruf aslinya itu adalah alif, ain, lam, mim. Ya. Tinggal bagaimana cara kita ain, lam, mim ini dibaca. Bagaimana bacaan yang benar. Ya. Untuk menentukan bacaan yang benarnya adalah kita ketik di kamus ain, lam, mim itu dibaca seperti apa. Ternyata di kamusnya kamus Arab-Arab ya. Atau kamus bahasa Indonesia juga bisa sebetulnya. Karena sulasi mujarrad itu bisa dicari di kamus bahasa Indonesia. Hanya saja kalau kamus bahasa Indonesia itu ada yang menyertakan fi'il mudhari'nya, ada yang tidak. Kalau yang menyertakan fi'il mudhari'nya semisal kamus Al-Munawwir ya, alima fi'il mudhari'nya akan dikasih tahu. Semisal fi'il mudhari'nya adalah ya'lamu. Tapi ada juga kamus Arab Indo yang tidak menyertakan fi'il mudhari'nya, sehingga kita harus mencari lagi di kamus lain apa bacaan fi'il mudhari'nya. Ya, itu seperti itu. Jadi ain, lam, mim ini ternyata ketika kita di kamus, kita cari di kamus, itu dibaca ain, lam, mim, alima. Itu seperti itu. Fi'il mudhari'nya apa? Maka di kamus itu juga akan dikasih tahu fi'il mudhari'nya adalah ya'lamu. Begitu juga masdarnya. Ya. Kenapa kok fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il masdar itu harus dikasih tahu? Karena sifatnya sama'i. Ya, ketiga itu sifatnya sama'i. Ketika kita sudah mengetahui 3 bentuk ini, ya, fi'il madhi, fi'il mudhari', dan masdar, maka selanjutnya kita bisa menerapkan sesuai dengan rumus saja. Ya, tidak perlu buka-buka kamus lagi. Mulai dari isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi sudah tidak perlu lagi buka kamus untuk sulasi mujarrad ini. Itu seperti itu. Jadi khusus sulasi mujarrad yang perlu kita lakukan ketika ingin mengetahui bacaan yang benar tentang fi'il madhinya,
tentang fi'il mudhari'nya dan masdarnya itu apa? Itu adalah dengan melihat kamus Arab-Arab yang bagusnya, ya. Apalagi masdar ya. Masdar itu memang ada sebagian kamus Arab Indo yang mencantumkan masdar dari suatu kata. Misal kamus Al-Munawir, ya, makanya kamus Al-Munawir itu kamus yang paling lengkap. Ya. Santri-santri itu biasanya pakai kamus Al-Munawir, ya. Kalau kamus yang lain saya tidak tahu, kamus Mahmud Yunus, ada kamus Mahmud Yunus ya, itu tidak terlalu tebal. Itu juga tidak ada informasi tentang masdarnya. Kamus Al-Asri lebih tebal dari Al-Munawir, itu tidak ada informasi tentang fi'il mudhari' dan masdarnya. Jadi memang yang lebih baik adalah melihat di kamus Arab-Arab. Kalau tidak salah, tutorialnya sudah saya sampaikan. Sudah saya bikinkan juga videonya. Ya, tinggal disimak kembali ya kalau tidak atau lupa caranya. Kalau tidak mengerti silakan disimak kembali. Ya, jadi alima ya'lamu itu dibaca alima ya'lamu sesuai dengan yang ada di kamus. Oke, maka alima ya'lamu sudah tahu. Masdarnya kita lihat di kamus juga ternyata ilman. Setelah itu baru kita bisa mentasrifkannya dengan cara menerapkan pola atau rumus, ya. Alima ya'lamu ilman. Ini mengikuti wazan apa? Fa'ila yaf'alu. Bab ke-4, ya. Maka kita tasrifkan alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun. Ya'lam la ta'lam. Itu seperti itu. Oke, sekarang mulai maktubun. Mbak Amni silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bayak ketubuh kitabatan katibun maktubun uktub la taktub. Ya, maktubun itu clue yang dikasih adalah isim maf'ulnya. Mengikuti wazan maf'ulun. Maf'ulun dalam maf'ulun itu huruf tambahannya adalah mim, kemudian wawu. Maka huruf aslinya adalah kaf, ta, ba. Tinggal kita cari cara bagaimana kaf, ta, ba ini dibaca. Ya, bacaannya apa? Apakah kataba, apakah katuba, apakah katiba? Fokus ke ain fiilnya saja, huruf keduanya saja. Kenapa? Karena fa fiil atau huruf pertamanya itu selalu fathah. Ya. Huruf terakhirnya itu selalu fathah juga. Oleh karena itu yang perlu dicari adalah ain fiilnya saja. Ya, ternyata dicari kataba. Ternyata dicari kaf ta ba itu dibaca kataba. Fi'il mudhari'nya yaktubu. Masdarnya kitabatan. Lalu selanjutnya baru kita bisa menerapkan wazan. Tidak perlu buka-buka kamus lagi. Kataba yaktubu mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Kataba yaktubu kitabatan katibun maktubun uktub la taktub. Itu seperti itu. Oke, selanjutnya yakfuru. Mbak Wahdatul Hurriyah silakan. Kaburo yakburu. Itu kan Ustaz. Atau kabaro yakburu. Ya. Kaburo. Kaburo. Terus? Kaburo yakburu kibarun. Oke. Terus ya, Sebentar. kaburo yakburu kibarun. Fa'ula yaf'ulu. Kaburo yakburu kibarun. Masdarnya bisa atau kubron atau kubaron. Ya, terkadang masdar itu tidak hanya satu ya. Biasanya suatu kata itu memang satu masdarnya, tapi kebanyakan juga kadang mengandung lebih dari satu masdar. Bahkan ada satu kata itu mengandung 4 masdar. Itu seperti itu.
Tinggal kita milih mana masdar yang mau dipilih. Ya. Misal kibaron untuk fiil kaburo ini. Ya, kaburo yakburu kibaron. Isim fa'ilnya tidak ada, isim maf'ulnya tidak ada, fiil amrnya tidak ada, fiil nahinya tidak ada. Bagaimana yang dijelaskan di dalam buku itu ya. Kita ikut saja. Sebetulnya di dalam isim fa'il itu ada isim fa'il, tapi bukan isim fa'il namanya. Yakni sifat musyabbaha. Sifat musyabbaha bismil fa'il. Sifat musyabbaha, sifat kata sifat yang menyerupai isim fa'il. Ya. Kaburo ini sifat musyabbahanya adalah kabirun. Biasanya sifat musyabbaha itu ikut wazan fa'ilun. Bermakna sifat dia. Kata benda yang bermakna sifat, isim yang bermakna sifat. Kaburo, sifat musyabbahannya itu biasanya diikutkan wazan fa'ilun. Sehingga kaburo menjadi kabirun. Itu seperti itu. Oke, lanjut. La tahsib. Pak Firdaus, silakan. Hasiba ya sabu. Salah. Fi'il mudhari'nya bukan Hasiba yahsabu tapi yahsibu. yahsibu. Hisbanan. Ya. Hasibun. Ihsib Oke. la mahsubun. Ihsib la tahsib. Ya, la tahsib. Kita preteli dulu tambahan-tambahannya untuk mengembalikannya ke akar katanya. Ya, dalam fi'il nahi itu yang menjadi tambahan adalah la di situ tentunya. Kemudian ta, ya. La tahsib itu kan ikut wazan la taf'il. Dalam la taf'il yang menjadi tambahan adalah la dan ta atau huruf mudharaah yang berada di awalnya. Apa itu huruf mudharaah? Huruf mudharaah adalah huruf-huruf yang biasanya menjadi huruf pengawal, huruf yang terletak di awal kata fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari' itu kan apabila kita lihat tasrif lugawinya tidak lepas dari 4 huruf ini. Antara huruf ya, ta, hamzah, dan nun. Ya. Dan nun. Yaktubu, ya. Taktubu. Apalagi aktubu. Aktubu, naktubu, ya. Begitu juga fi'il mudhari' kata-kata yang lain. Misal alima ya'lamu, ya'lamu, ta'lamu, a'lamu, na'lamu. Huruf pertamanya atau huruf tambahan pertama itu, huruf mudhara'ahnya itu tidak lepas dari 4 huruf ini. Inilah yang disebut dengan huruf mudhara'ah. Huruf yang berstatus tambahan yang menjadi huruf pertama dari suatu fi'il mudhari'. Ya, jadi fi'il mudhari' itu huruf pertamanya mesti 4 huruf ini. Kalau tidak ya, ya ta. Kalau tidak ta, ya hamzah. Kalau tidak hamzah, ya nun. Dan statusnya tambahan, bukan huruf asli. Ya. Itu seperti itu. Jadi tak di situ harus dibuang, lam harus dibuang. Sehingga tersisalah ha, sin, ba. Kita cari ha, sin, ba. Ini dibaca apa? Ternyata dibaca hasiba. Fi'il mudhari'nya apa? Yahsibu. Masdarnya apa? Hisbanan. Baru setelah itu kita tasrifkan dengan menggunakan rumus. Hasiba, yahsibu, hisbanan. Ini ikut wazan bab 6. Fa'ila, yaf'ilu. Kemudian isim fa'ilnya apa? Fa'ilun. Sehingga menjadi hasibun. Isim maf'ulnya apa? Maf'ulun. Sehingga menjadi mahsubun. Fi'il amrnya apa? If'il. Sehingga menjadi ihsib. Fi'il nahinya apa? La taf'il. Sehingga menjadi la tahsib. Itu seperti itu. Oke.
Kita habiskan sedikit lagi nuzulan. Setelah itu baru selesai. Mbak Amni silakan. Nazala yanzilu nuzulan. Terus? Nazilun manzulun. Inzil la tanzil. Ya, nazala yanzilu nuzulan. Nuzulan. Bagaimana kalau yang dikasih adalah masdar? Masdar ini kan kita tidak tahu huruf tambahannya yang mana. Ya, satu-satunya jalan adalah dengan cara mengetik masdar itu di kamus. Ya. Cari masdar itu di kamus. Biasanya kamus itu akan menampilkan bahwasanya masdar ini adalah masdar dari fiil ini. Itu seperti itu. Ya, nuzulan itu bila kita cari di kamus, maka akan ditampilkan di situ. Nuzulan ini adalah masdar dari kata nazala. Fi'il mudhari'nya yanzilu. Nazala yanzilu. Nuzulan. Baru setelahnya bisa kita ikut rumus saja. Nazilun, manzulun, inzil, tanzil. Ini mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Bab kedua. Oke, selanjutnya terakhir imsah. Mbak Wahdatul silakan. Masaha yamsahu mashun. Nasihun. Mamsuhun imsah la tamsah. Iya. Masaha yamsahu mashun. Atau biasanya masdar itu difathatainkan ya. Untuk memudahkan pengajaran. Masaha yamsahu mashan. Mashun juga boleh sebetulnya. Tapi karena di buku itu difathatainkan huruf terakhirnya, kita ikut saja. Mashan. Masihun. Mamsuhun. Imsah la tamsah. Imsah itu kan fi'il amr. Fi'il amr, bagaimana kita mempretelinya? Ya, dalam fi'il amr itu kan imsah ini ikut pola if'al. Dalam if'al yang menjadi huruf tambahan di situ adalah i-nya, hamzah wasalnya. Ya. Maka kita buang hamzah wasalnya. Tersisalah mim, sin, dan ha. Kita cari di kamus. Bagaimana cara membaca mim sin ha ini? Ternyata dibaca masaha. Fi'il mudhari'nya adalah yamsahu. Masdarnya adalah mashan. Masihun, mamsuhun, imsah la tamsah. Ya. Kita cukupkan dulu pembelajaran untuk kesempatan kali ini karena di sini sudah jam 17.38 ya. Sebentar lagi mau maghrib. Jam 18.00 itu sudah hampir mau maghrib. Lagi-lagi agak kekurangan waktu gitu ya. Seharusnya tadi dimulai jam 16.00 tapi saya terlambat. Jadi nggak apa-apa kita mulai jam 16.30. Untuk selanjutnya kita usahakan jam 16.00 itu sudah mulai pembelajaran. Jadi kita dapat waktu banyak untuk menyelesaikan buku ini. Oke, setelah itu baru kita bisa ujian dan masuk ke kitab yang baru. Oke, kita cukupkan dulu pembelajaran untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, boleh live, silakan. Tes. Tes.